Selamat lagi Pak ya. Pak, saya mau bertanya kepada Bapak. Satu-satu mungkin Pak, supaya ini nanti sekarang Bapak jawab. Bapak jawab. Baik, silakan. Yang dasarnya dulu Pak, kita bicara dasar dulu Pak. Saya mau bertanya kepada Pak Sumarli, apakah Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhannya orang Islam? Bapak, saya mau tanya dulu itu Pak, kepada Bapak. Baik. Ulang juga nih. Baik, ini sudah berulang-ulang kita bahas termasuk Israel. Enggak, saya mau tanya dulu Pak, sebelum itu Pak. Karena saya ada pertanyaan yang kedua Pak. Ya. Sama nggak menurut Bapak? Ya, ini sudah, makanya saya katakan ini sudah berulang, termasuk di CIA sudah pernah kita bahas. Makanya saya mengatakan di setiap diskusi itu saya tidak menyebut nama, saya menyebut pencipta. Gitu. Pencipta antara pencipta di dalam kitab orang Yahudi sama kitab di dalam orang Islam sama nggak Pak? Baik, saya lanjutkan dulu Pak, supaya Bapak paham poin saya di mana. Gitu. Saya memilih kata yang sifatnya universal karena kita meyakini semua orang secara fitrahnya, secara hati nuraninya memahami itu ada sang pencipta gitu. Itu satu. Kedua, sang pencipta itu nggak mungkin ada 2 pencipta, 3 pencipta, karena kalau begitu tentu setiap masing-masing pencipta akan menciptakan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Itu 2. Kemudian penggambaran kita yang berbeda. Penggambaran kita tentang pencipta itu begini loh, si A mengatakan begini loh, si itu mengatakan begitu loh gitu. Sekarang pertanyaan saya Islam kedua, sendiri. Pertanyaan saya kedua, Pak. Saya udah ngerti poin yang Bapak mau sampaikan. Poin yang kedua gini, Pak. Apakah mungkin pencipta yang sama menurut apa yang kita pikirkan ini, yang kita yakini ini, akan bertolak belakang, akan kontradiksi, ya, dengan apa yang dikatakan oleh pencipta yang sudah ditulis di dalam kitab sebelumnya, tiba-tiba muncul kitab 700 tahun kemudian yang berbeda apa yang dikatakan Tuhan. Itu dulu Pak, karena ini bagi saya ketika Tuhannya orang Islam mengatakan berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi, tiba-tiba Bapak ambil adopsi kitab Yahudi itu di dalam kitabnya Bapak, itu bagi saya nggak bisa saya terima dengan nalar saya Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Bapak renungkan itu. Jadi begini Pak Sumarli, bahwa kita mengenal Musa dan Al-Masih. Ya. Musa itu dikisahkan di kitab suci Yahudi. Jadi dari Adam sampai Al-Masih itu dikisahkan dalam kitab suci Yahudi. Lalu ada lagi kisah Musa, ya, dari Adam juga sampai Al-Masih dikisahkan dalam kitab suci agama Islam. Pertanyaannya, apakah mungkin nabi-nabi Allah yang sahih itu, yang khususnya Bani Israel, memeluk 2 agama atau kepercayaan yang berbeda dan saling bertentangan? Mungkin nggak? Saya pikir nggak mungkin. Betul. Sehingga salah satu pasti ada yang hoax, ada yang bohong. Jadi Musa, sekali lagi saya tekankan, tidak pernah mengimani penciptaan Adam dari kitab Quran, kitab suci agama Islam, yang keturunan Bani Ismail itu. Dia mengimani penciptaan Adam hanya dari kitab Yahudi. Jadi perdebatan agama ini mulai saya pahami bahwa berawal dikarenakan bangsa Indonesia mengimani akidah Yahudi, yaitu Tauhid Musa, dari kitab suci yang palsu, yaitu bukan dari Taurat, tetapi dari Quran, kitab suci agama Islam. Sehingga bangsa Indonesia mengimani nabi-nabi Allah itu beragama Islam. Musa dinyatakan sebagai nabi Islam, Al-Masih dinyatakan sebagai nabi Islam. Padahal mereka tidak pernah merayakan Lebaran. Mereka merayakan Paskah, sebagaimana diatur di dalam kitab Ulangan bab 16. Gitu. Jadi keliru kalau kita membahas Tauhid Musa, membahas akidah kepercayaan Yahudi dari perspektif Islam. Karena Musa dan Al-Masih bukanlah Nabi Islam, Pak. Demikian, Pak Sumarlin. Baik, terima kasih sekali. Poin yang bagus yang disampaikan oleh Pak 16013, Pak Leo ya. Ya, Pak Leo. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi, poin yang bagus sekali ya. Juga disebutkan tadi, apakah pencipta kita itu kemudian tanda kutip bertentangan atau berubah? Pak, jangan ngomongin penciptanya dulu, Pak. Ngomongin agamanya dulu. Ya. Jadi karena begini, tidak ada satupun manusia yang mengenal Allah
Tidak ada. Untuk pertama Putus, kalinya, Pak. ini saya tekankan ya, tidak ada seorang pun mengenal Allah. Tidak ada. Untuk pertama kalinya, Allah berinisiatif sendiri memperkenalkan dirinya. Dan manusia hanya mengenal dari firman-Nya. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berwujud. Nah, firman Allah ini sudah disusun menurut kitab suci Yahudi. Jadi, agama itu mengajarkan, memberikan gambaran siapa yang menjadi Allahnya. Allah yang berhak disembah. Kalau kita mau mengenal Allah satu-satunya Allah, tapi dari kitab suci agama Islam, itu tentu menjadi penyesatan. Karena yang disembah itu haruslah Tuhannya Musa. Tuhan yang telah membebaskan Bani Israel keluar dari Mesir menuju tanah Palestina. Jadi agamanya dulu, Pak. Agamanya Musa itu bukan Islam. Mengapa kita terus-menerus membahas Musa sebagai nabi Islam? Karena ini adalah pemahaman yang keliru gitu loh. Terima kasih. Baik. Di dalam keislaman sendiri kaitannya tentang kata Islam atau Muslim ya, itu bahasa Arabnya untuk orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Sang Penciptanya gitu. Submit their will to Penciptanya their itu kan creator. hanya dikenal menurut kepercayaan Yahudi, Pak. Kita nggak bisa dong. Ini pencipta. Orang Kejawen juga bilangnya pencipta, Pak. Orang Permalin dari Batak itu juga ngomongnya pencipta. Tetapi pencipta mereka tidak menciptakan Adam. Yang kita mau bahas ini adalah Islam mengklaim bahwa dia menyembah Allah yang menciptakan Adam. Berarti Tuhannya itu dia mau mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama. Tetapi persamaannya itu tidak sama. Karena kitab sucinya berbeda. Menurut Taurat, Allah yang disembah oleh Musa itu adalah ada Allah, Roh Allah, Firman Allah. Keesaannya itu ada di dalam tiga Allah itu. Dialah yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau Quran kan cuma satu Allah. Nah ini kan berbeda antara apa yang diimani oleh Musa dan apa tiga pribadi, Pak, bukan tiga Allah. Tiga pribadi Allah, tiga persona Allah. Allah memperkenalkan diri lewat firman dan rohnya. Jangan tiga Allah. Saya benar juga, Pak Leo benar juga. Pak Leo benar juga. Yang mau saya sampaikan bahwa kita kalau mau menyembah Tuhannya Musa, maka kita harus memeluk kepercayaan yang sama dengan Musa, Pak. Itu intinya. Kalau berbeda agama, maka disebutnya kafir. Jadi baginda Muhammad itu adalah kafir atau goyim, Pak, buat orang Yahudi. Dia tidak mungkin menjadi nabi terakhir. Kemarin ada orang kafir mau jadi gubernur aja nggak bisa di DKI ini. Apalagi mau jadi nabi, nggak mungkin, Pak. Begitu. Jadi dipahami dulu bahwa agama Islam itu bukanlah agama para nabi. Makasih ya, Pak. Ya silakan Pak Sumarli. Iya, saya mohon. Benar Pak, tiga Allah Pak. Bapak nggak tahu. Silakan Pak. Ya, nanti saya jawab itu. Mohon dia jangan dipotong dulu ya. Kalau terpotong saya belum clear menyampaikan poin saya, Bapak nggak tahu. Jadi Islam di dalam ide keislaman bahwa yang dimaksud Islam itu adalah bahasa Arab untuk orang-orang yang submit their will to their creator. Based on what? Based on pengajaran para nabinya. Gitu. Seperti itu. Itu Islam. Makanya di surat Az-Zariyat itu tentang malaikat yang datang kepada kaum Lut, dia berkata kepada Ibrahim bahwa kami akan menghancurkan kaumnya Lut. Kenapa? Karena di sana kami tidak bertemu satu rumah pun, rumah orang-orang Muslim. Gitu. Itu salah lagi, Pak. Sodom dan Gomora bukan kaumnya Lut. Salah sejarah lagi ini. Bukan soal menyerahkan diri, Pak. Menyerahkan diri itu namanya Yahudi, Pak, bukan Islam. Nah, tadi ada statement bahwa Islam ini bukan agamanya Musa segala macam. Kami menjawabnya dari perspektif keislaman, bahwa seperti itu kalau dari sisi perspektif keislaman. Karena memang banyak poin-poin yang saya tangkap dari bapak-bapak sekalian ini gitu. Karena satu menambahkan yang satu gitu. Jadi saya mencoba menjawab satu persatu yang saya ingat gitu. Kalaupun belum terjawab mungkin keinginan Bapak yang dengan gambar jabat tangan tadi, karena memang saya belum sampai ke situ gitu.
Dan mungkin juga ada yang poin-poin yang terlewatkan yang saya nggak bisa jawab karena saya lupa apa poin-poin yang disampaikan tadi. Nah, kalau poinnya mengatakan bahwa Tuhannya atau sang penciptanya yang dipahami oleh orang Yahudi bahwa punya roh, punya firman, punya ini, punya 3 pribadi. Nah, ini yang saya perlu mengkaji lagi karena berapa saya melihat YouTube rabi-rabi Yahudi ya. Karena saya kan kalau nonton YouTube luar ya. Itu belum saya menemukan hal-hal seperti ini gitu. Ada sih Messianic Jew kan di abad ke-19-an. Baru santer itu gitu. Kemana mereka dari abad 18 sampai abad pertama kekristenan gitu. Nah, yang mau saya tekankan begini Pak Sumarlin, bahwa kalau berbeda agama itu disebutnya kafir atau bukan? Yang udah pasti Musa itu tidak beragama Islam, Pak. Beda Pak agamanya. Dia memeluk kepercayaan Yahudi. Kitab sucinya Taurat. Gitu loh. Jadi Kalau itu jawabannya Bang, itu jawabannya bahwa Islam. Musa setahu saya enggak Yahudi ya. Tolong diluruskan kalau saya salah ya. Oh, ya. Gimana? Ini ada beberapa poin yang saya ini kan. Saya Yahudi lah Pak Sumarlin. Masa Musa nggak Yahudi ya? Pak Sumarlin, ada beberapa poin yang berdasarkan penjelasan Bapak perlu saya. Berkaitan kata Muslim, Islam. Islam itu Bapak bilang itu berserah diri. Kalau merujuk kepada tafsiran Ibnu Abbas, Al-Baqarah 131, jelas dikatakan bahwa Islam itu artinya surrender, menyerah, tunduk tanpa syarat. Iya, kedua, jadi beda sekali antara berserah. Kalau berserah diri, berarti saya aktif berserah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau saya surrender, menyerah, tunduk, itu berarti dipaksa saya untuk mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu beda antara berserah dengan menyerah tanpa syarat. Kedua, berkaitan masalah soal Yahudi, Tuhannya Yahudi, apakah sama dengannya Tuhan Islam? Di Al-Quran sendiri mengutip pernyataan Yahudi yang mengolok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita lihat pada ayat ayat surah kelima ayat 64 dikatakan Tuhan terbelenggu, Allah terbelenggu. Artinya Yahudi di situ mengolok-olok Tuhannya Islam. Tidak mungkin kalau Tuhannya Islam itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Itu aja poinnya yang saya mau sampaikan. Baik ya, kalau kaitannya tentang bicara di dalam keyakinan keislaman, kita meyakini ya, ada makhluk-makhluk, ada manusia-manusia yang diajak berbicara oleh Allah. Pertama Musa, makanya Musa dikatakan Al-Kalim ya. Al-Kalim itu artinya orang yang diajak bicara oleh Allah. Kedua Rasulullah Muhammad. Ketiga Isra Mi'raj. Allah mendekat dengan sekitar 2 jarak busur panah kemudian berbicara kepada Muhammad SAW dari balik tabir cahaya. Bukan Allah, itu Jibril, Pak. Tadi tentang dongeng, tentang apa segala macamnya. Jadi kita lompat sana sini gitu. Justru kan begini. Saya memposisikan diri di sini. Ya, saya memposisikan diri di sini sebagai bukan sebagai narasumber, tapi sebagai orang yang tanda kutip bodoh lah gitu. Pengen diajarin teman-teman. Kemudian teman-teman menyampaikan premis-premis kepada saya, begini loh, sehingga dikatakan itu fakta sejarah, begini loh, itu sejarah. Yang mana saya melihat dari semua premis itu kalau kita apply kepada Islam itu bisa juga gitu kan, seperti itu. Ini Pak, Bapak keliru memilih Islam untuk menyembah Tuhannya Musa. Nggak mungkin Bapak bisa menyembah Tuhannya Musa kalau agama atau kepercayaan yang Bapak imani itu berbeda. Itu maksudnya Pak. Jadi kita berdebat seakan-akan Musa itu Islam. Bapak masih meyakini Musa itu Islam. Itu problemnya. Padahal Musa bukanlah Nabi Islam Pak. Bapak keliru menyembah Tuhannya Musa
dengan memeluk agama Islam. Itu poin saya, Pak. Baik. Ya. Sepanjang sepengetahuan kami ya, di zaman Rasulullah ada orang-orang Yahudi. Mereka tidak berbantah-bantahan tentang pencipta kita sama atau tidak gitu. Tuhan kita sama atau tidak gitu. Yang mereka berbantahan itu wahai engkau Muhammad, apakah kamu nabi yang kami tunggu itu gitu. Itu Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, Bani Quraizah, terus Bani Mustalik itu gitu. Mereka datang kepada Nabi Muhammad menanyakan pertanyaan yang menurut mereka hanya seorang nabi yang bisa menjawabnya gitu. Kalau memang dia benar nabi itu, maka hanya seorang nabi yang bisa menjawabnya. Mereka nggak mengatakan Tuhan kamu sama Tuhan saya itu beda. Adapun di surah yang dibaca tadi itu ejekan orang-orang Yahudi melihat keadaan kaum muslimin begitu yang kesulitan hidupnya untuk berperang membela diri di Madinah. Makanya katakan yadullahi maglula, tangan Allahnya itu terbelenggu, kikir gitu, nggak mau memberi mereka rezeki gitu. Artinya sama apa enggak tuh, Pak? Pak, artinya sama apa enggak Tuhan? Iya, artinya sama enggak Tuhan yang disembah Islam sama Yahudi? Kalau yang kami pahami sama ya, karena tidak pernah ada seperti itu. Seandainya memang itu terjadi, maka akan penuh buku-buku hadis kami tentang hal seperti itu. Ini kan tadi Pak Sumarlin cerita tentang diejek, ya Tuhannya belenggu loh, Tuhan lo nggak bisa nolong lah, kasarnya begitu. Artinya sesembahan orang Islam waktu peristiwa itu sama nggak sama Yahudi? Bukannya Pak Sumarlin, Yahudi sama Islam waktu kejadian itu sama apa enggak? Sama ya. Sama. Enggak sama, Pak. Enggak sama kalau di Sama, Pak. Enggak sama, Pak. Enggak sama. Tidak mungkin ya, Yahudi Arab menyebut Tuhan pencipta itu dengan Allah. Orang Kristen Arab menyebut sang pencipta itu juga Allah. Di masa itu soal nama, Pak. Tapi bukan persoalan nama. Ini bukan soal penyebutan. Pak, tidak mungkin sama kalau orang itu mengolok-olok Tuhan yang sama. Itu mustahil. Itu logika dasar, Pak. Baik, itu poin bagus sekali ya. Poin yang bagus sekali. Tidak mungkin sama kalau mengolok-olok. Belum tentu. Yang dimaksud mengolok-olok ini artinya maksudnya kamu bukan utusan Tuhan loh. Seandainya kamu utusan Tuhan maka dia akan membantumu. Itu poinnya di situ. Dia tidak mengatakan tidak. Saya ambil contoh gini, Pak. Saya ambil contoh lah. Gak usah dulu bicara Tuhan, Pak. Saya pengikut Prabowo. Ya. Bapak biasanya pengikut di luar Prabowo. Saya akan mengolok apa yang menjadi idola Bapak. Ya. Saya mengidolakan Prabowo. Ya. Itu logika dasarnya, Pak. Baik, saya jawab. Iya, sepanjang saya tanpa misalnya ada yang berbeda. Nggak mungkin sama, Pak. Pasti yang berbeda, Pak. Itu logika dasarnya, Pak. Ya, itu logikanya Bapak ya. Tapi sepanjang saya browsing, sepanjang saya menelaah belajar waktu saya belajar dulu ya. Dan perlu mungkin saya informasikan ya, background saya ini background mu'alaf ya. Itu satu. Ya, istri saya yang ketiga itu Katolik. Keluarga dari pihak tiga, Pak. Ya. Dari mana? Ibu saya dari pihak ibu kita orang Dayak ya. Jadi saya Islam by choice gitu. Ibu memang mu'alaf mengikuti bapak, tetapi setelah tumbuh saya belajar gitu. Jadi Pak Sumarlin ya, tidak mungkin. Belum pernah saya menemukan ucapan Rabi Yahudi baik di YouTube, di internet bahwa Tuhan kami itu beda dengan Tuhannya Muhammad. Pak, coba baca Quran. Justru yang ada yang beda dengan orang Kristen gitu. Quran menyatakan justru di situ yang ada. Allah sendiri menyatakan untuk Tuhannya orang Yahudi menyebutnya sebagai Tuhannya. Ya, jadinya Allah sendiri yang membedakan.
Jadi, Coba baca banyak ayat. Baik, ini sudah dibahas kemarin ya, semalam tentang kaitannya dengan begini asma Pak wa sifat. Sumarlin, Mungkin Bapak nggak menghadiri kayaknya. Dan waktu tadi malam itu saya terpentaklar waktu mati HP saya. Sumarlin. Jadi kalau Bapak memahami Tuhannya Musa dari kitab suci Al-Quran, itu udah pasti sesat, Pak. Nggak mungkin, Pak, bisa. Jadi mengenal Tuhannya Musa harus dari kitab sucinya mereka, Pak. Memeluk Nah, mereka, Pak. di sini baik saya potong sedikit, Pak. Mohon izin saya potong. Di sini tanda kutip aja kesalahan berpikir teman-teman ya. Saya berpikir bahwa Islam yang diajarkan Muhammad itu tentang rububiyah. Bukan itu poinnya, tapi tentang uluhiyah. Makanya ada premisnya Pak Justin kemarin, setan aja tahu bahwa Tuhan itu satu gitu. Ada premis Pak Justin. Kalau Bapak mau mengatakan bahwa Tuhannya sama, berarti kan Bapak mau menyembah Tuhan di luar agama Islam. Kan gitu ya? Kan menyembah Tuhannya sesembahannya Yahudi. Kan Tuhan hanya ada satu, Pak. Jadi Bapak memeluk agama Islam, tapi menyembah Tuhan di luar agama Islam. Supaya Tuhannya sama. Nah, padahal Quran itu menghalangi Bapak menyembah yang disembah kafir Yahudi. Jadi nggak mungkin Bapak menyembah Tuhan yang sama dari kitab suci yang berbeda. Impossible. Begitu malah saya tambahkan begini sebelum itu. Begini aja Pak Sumarlin. Bentar. Begini aja Pak Sumarlin. Kalau Pak Sumarlin tetap melandasi bahwa Tuhan itu sang pencipta langit dan bumi yang esa, kejawen juga Tuhan sang pencipta langit dan bumi yang esa. Apakah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Bapak? Baik, ya saya jawab, ini poin yang bagus sekali ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kamu mau tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, itu mereka mengatakan Allah. Yang maksud di sini bahwa ada pencipta satu gitu. Pertentangan Muhammad dan kaumnya itu bukan tentang siapa sang pencipta, tetapi bagaimana cara mengagungkan dia. Menurut orang-orang musyrik adalah dengan cara melalui perantara. Saya khawatir ya, yang diagungkan oleh Muhammad itu bukan Allah yang benar, tetapi Allahnya dia, yaitu Tuhan negeri Mekah. Kita nggak mau dong, ini kan namanya penyesatan akidah agama kami, Pak. Nggak boleh dong Islam hadir untuk menyesatkan akidah agama lain. Nggak boleh begitu. Saya bisa memahami protesnya ya, Pak siapa tadi. Sebentar, Pak Sumarlin, sabar. Teman-teman silakan. kasih apa sih teman-teman yang recent study ini ya. Yang lain udah ini sabar dulu. Ya Pak Salom, silakan buka Pak Salom. Ya terima kasih Salom. Terima kasih Pak Pian. Pak Pian, saya bisa dikasih kesempatan 3 menit dan kalau bisa saya mau share screen karena saya mau jawab pertanyaan Pak Sumarlin. Pernyataan barangkali saya nggak bertanya. Ya, silakan Pak. Pertanyaan Pak Sumarlin. Saya share screen bisa 3 menit paling lama. Ya sebentar Pak. Siap. Bentar. Ya silakan Pak. Oke. Ya, pertanyaan pertama yang saya catat, saya dengar ikuti dari tadi, bahwa Pak Sumarlin mengatakan perjanjian lama tidak pernah membicarakan tentang kekristenan. Oke, pertama, perjanjian lama itu menubuatkan tentang Mesias, itu ada 300-an lebih ayat. Itu baru dari nubuat untuk sang Mesias, Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sofiatul, bahwa perjanjian baru dan Yesus Kristus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dan itu ada dasarnya yang saya mau tunjukkan di sini Pak Sumarlin. Nih. Pertama di Lukas 24 ayat 44. Yesus sendiri yang berkata bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Artinya semua tanah itu kami terima. Itu Pak.
Satu, karena berbicara tentang nubuat Sang Mesias. Kedua, harus digenapi. Dan Yesus sendiri mengakui kitab-kitab tanah kanonisasi yang sudah dikanonisasi, yaitu 5 kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ini ada ayatnya, Pak. Yang Lukas 24 ayat 44. Kemudian ini ayat-ayat yang pendukung yang lain. Oke, dan kemudian saya bicara saja untuk perjanjian baru, karena tadi Pak Sumarlin bertanya soal, tadi sudah dijelaskan historikal Yesus. Sekarang saya mau jelaskan sedikit sekilas tentang historikal perjanjian baru, khususnya untuk kanon, pemilihan kitab-kitab yang dimasukkan dalam kitab perjanjian baru yang kami miliki sekarang. Itu tidak sembarang, Pak. Sesuai dengan tradisi gereja, bapak-bapak gereja kami, dan tulisan di Alkitab, setidaknya ada 5 prinsip untuk memilih kitab, Pak. Yang pertama, apakah buku itu ditulis oleh seorang Nabi Allah, utusan Allah? Jika itu ditulis, maka itu adalah firman Tuhan dan kami terima. Dimasukkan oleh Bapak Gereja dalam kanon. Yang kedua, apakah penulis diteguhkan oleh tindakan Tuhan? Nah, salah satunya adalah mujizat. Musa diberi mujizat untuk membuktikan panggilannya. Ini bisa dilihat di Keluaran 4. Elia juga demikian. Apalagi Yesus dan murid-muridnya. Itu Yesus ada ratusan mujizat yang dibuat. Demikian juga rasul-rasul Yesus sampai mereka membangkitkan orang mati. Sehingga apa yang menjadi tulisan dari para rasul itu harus diterima. Yang ketiga, apakah pesan-pesan tulisan-tulisan dalam Alkitab itu mengandung kebenaran tentang Tuhan? Jadi oleh para bapak gereja itu diselidiki semua kitab itu. Oleh karena itu tidak ada buku dengan klaim palsu yang dapat menjadi firman Tuhan. Makanya kitab-kitab apokrifa, apalagi kitab-kitab yang bidat itu kami buang, Pak. Karena prinsip bapak gereja ini kebenaran. Ini ada sampai statement, jika ragu buang. Yang keempat, apakah itu datang dengan kuasa Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kitab-kitab itu diterima oleh umat Tuhan? Dan dari tradisi gereja dari awal dan tradisi para rasul, ini misalnya di 1 Tesalonika 2 ayat 13, itu diterima, Pak. Tulisan-tulisan para rasul tidak sembarang, Pak. Kami memilih dan mengkanonisasi Alkitab. Oke, sedikit lagi. Ini karena tadi Pak Sumarlin bertanya soal sejarah. Ini sekarang singkat aja. Kebenaran, keutuhan, dan keunikan Alkitab. Selain Bible, tidak ada buku lain yang mendapat begitu banyak serangan, kritik, dan persekusi. Namun selama ribuan tahun, Bible itu tetap bertahan dan mampu membuktikan kebenaran, keutuhan, dan keasliannya terhadap berbagai macam kritik dan tes berdasarkan fakta sejarah, arkeologi, sains, bibliografikal, konsistensi internal dan eksternal teks, termasuk tes doktrinal. Bible sudah melewati itu semua dan lulus. Ini sedikit tentang rentang waktu penulisan Alkitab, 1400 tahun dari Perjanjian Lama, dari 1400 sampai 1200 sebelum Masehi. Perjanjian Baru ditulis pada abad ke-1 Masehi. Nomor 3, selain Bible, tidak ada buku kuno lain yang memiliki jumlah manuskrip kuno yang telah ditemukan. Ini sampai tahun 2017. Total kami memiliki 66.362 manuskrip. Terdiri dari Perjanjian Lama 42.000, Perjanjian Baru 24.362, dan terus bertambah, Pak. Dengan ditemukan penemuan-penemuan baru. Nomor 2 itu adalah buku Iliad karangan Homer, seorang sastrawan Yunani. Cuma 1.800 manuskrip. Kalau kita bandingkan karya klasik yang dari Yunani maupun dari Romawi, tingginya 1,2 meter. Perjanjian Baru 1,6 km. Perjanjian Lama 2,4 km. Itu banyaknya manuskrip yang kami miliki. Nggak perlu saya jelaskan di sini. Kemudian nomor 4. Kami nggak perlu, Pak, sanad. Karena apa? Jarak waktu antara Bible ditulis dengan manuskrip awal yang ditemukan itu sangat singkat. Dan mereka adalah saksi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, surat-surat Paulus, dan lain sebagainya. Itu saksi mata langsung. Tidak ada. Jadi makanya salah satu kriteria
Bapak Gereja itu memilih Alkitab, itu harus saksi mata langsung. Sehingga kitab-kitab lain ada yang kami disarankan untuk membaca, tapi tidak masuk dalam kanon, misalnya Gembala Hermes dan kitab-kitab yang lainnya. Ada kitab-kitab yang memang bertentangan dan tidak sesuai kebenaran, itu kami tolak. Kriterianya ketat, Pak, nggak sembarang, Pak. Kami pilih. Dan secara historis, kenapa bisa diandalkan? Itu sudah melalui berbagai macam tes sejarah, bahkan pernah mau dimusnahkan oleh Kaisar Diocletianus sampai dia buat prasasti. Kristen adalah nama kepunahan. Tapi tetap lolos sama sejarah. Tes bibliografi mengenai transmisi tekstual, itu kami tes semua. Karbon tes, apa semua lewat. Dokumen asli, salinannya, semua. Dan kami memiliki tradisi untuk menjaga tulisan-tulisan suci. Sehingga semua tulisan suci kami itu, manuskrip Alkitab maupun sejarah-sejarah gereja itu tersimpan dengan rapi. Itu, Pak. Oke, Pak. Ini tes bibliografi, keandalan, jumlah naskah yang kami miliki. Ini semua. Jadi kalau Bapak bicara cuma satu manuskrip yang papirus P53, John Ryland, itu cuma menunjukkan bahwa kami punya papirus yang sangat dekat dengan peristiwa Injil. Walaupun ukurannya cuma seperti Bapak bilang, kartu ATM. Tapi manuskrip yang lain, ini mulai dari naskah Yunani, Armenia, Koptik, Gotik, Ethiopia, terjemahan Latin, Vulgata, yang dipakai oleh Bapak Katolik, Syriak, Georgia, Slavia, dan lain sebagainya. Ini jumlah, kalau kita lihat jumlah manuskrip tadi. Lengkap semua, Pak. Ini tadi yang kalau divisualisasikan, naskah-naskah kuno hanya 1,2 meter. Old Testament maupun New Testament itu setinggi gedung berapa lantai, Pak. Dan itu ada semua, Pak. Tersimpan di perpustakaan, di Vatikan, di universitas, di museum-museum. Bahkan kalau Bapak mau lihat aslinya, itu sudah digitalkan, Pak. Kalau untuk keperluan penelitian, ini Bapak bisa akses di mana? Di website, Pak. Ada yang sudah digitalkan kalau untuk keperluan penelitian studi tentang manuskrip kami. Ada, semua udah digitalkan. Itu aja, terima kasih banyak. Semoga. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin Pak Marlin bentar ya, kita yang resen aja dulu sebentar apa yang mau diungkapin gitu. Ya, silakan tanpa nama lengkap. Shalom. Ya, silakan. Singkat aja untuk menambah dari rekan-rekan. Tadi Bapak Sumarlin sangat yakin bahwa Musa yang dikenal oleh umat Islam itu sama dengan yang dikenal oleh umat Yahudi. Iya, walaupun misalnya sejarahnya berlainan ya. Iya. Lanjut, Pak. Tapi di sini yang saya ingin konfirmasi ulang, apakah Bapak memang benar yakin, Bapak Sumarlin, benar yakin dengan statement Bapak itu bahwa Musa ini sama yang dikenal Yahudi dengan umat Islam? Itu dulu pertama, Pak. Halo? Itu tadi udah dijawab, Pak. Sama, Pak. Oke, kalau sama di sini kayak sama kan, Pak ya? Sama ya? Iya, sama. Oke. Cuma sejarahnya berbeda ya. Kalau memang sama, setahu saya di dalam Quran, Musa yang ada di dalam Quran tidak pernah menyebut Allah SWT dengan sebutan Bapak. Sementara Musa dari Keluaran sampai Ulangan sampai nabi-nabi berikutnya menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Bapak, Hashem. Salah satu contoh Ulangan 32 ayat 6 itu, Musa berkata bahwa di situ Tuhan itu adalah Bapa. Begitu juga Yesaya, Daud juga begitu. Sampai kepada Yesus juga begitu. Nah,
kalau memang Tuhan mereka itu sama, Musa yang dikenal Islam dengan dikenal Yahudi itu adalah oknum yang sama, sudah pasti dong dalam Quran. Musa di dalam Quran juga menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Tapi jika Musa di dalam Quran tidak menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa, inilah bukti bahwa keduanya itu berbeda. Musa yang dikenal umat Islam bukan Musa yang dikenal oleh bangsa Yahudi. Kan seperti itu, perbedaan kedua kubu ini yang diyakini oleh umat Yahudi, Kristen, maupun umat Islam. Kan seperti itu. Tapi sejauh ini saya tidak pernah menemukan di dalam Quran ada tertulis bahwa Musa alaihi salam, kalau nggak salah ya, menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Sedangkan Musa di dalam Tamat, Alkitab, Bible, menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa hingga sampai kepada Yesus Kristus itu. Yang mungkin kalau nggak salah yang dianggap sebagai Isa oleh umat saudara-saudara kita lah, umat Yahudi ya, umat Islam ya. Seperti itu tanggapan saya. Mungkin kalau ada bisa ditambahkan. Thank you Pak. Salam. Oke, thank you. Sebentar Pak Marlin. Ya, langsung Oke, jadi saya cuma mau nambahin aja. Ya, saya di sini. Begini Pak, kalau Bapak suka nonton rabi-rabi di luar, ya itu saya ada referensi. Rabi Tovia Singer, dia terkenal Pak, dia suka menentang kekristenan. Di situ dia menjelaskan mengenai roh Allah. Nah itu roh Allah yang dia pahami itu sama seperti roh Allah yang kami pahami dalam Kristen. Bedanya dia itu memahami bahwa roh Allah ini tidak turun dan hinggap di sembarang orang. Jadi dia hanya hinggap pada nabi-nabi untuk supaya bernubuat dan hinggap pada orang-orang yang dia perkenankan, dan bukan seperti malaikat yang dikenal oleh orang Islam. Jadi ini saja sudah berbeda gitu ya Pak ya. Dia merasa kita jadi dia merasa seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan orang yang bisa mempunyai roh Allah ini. Itu bisa Bapak baca di Perjanjian Lama, itu banyak sekali ya untuk nabi-nabi kepenuhan gitu ya, kepenuhan roh Allah seperti itu. Itu aja Pak untuk menambah tontonan Pak ini ya. Oke, makasih Pak Sumarlin memaksakan bahwa Musa yang dikenal oleh umat Kristen sama Yahudi itu disamakan sama keyakinan Pak Sumarlin. Kenapa tuh? Kalau sama kok sejarahnya bisa berbeda? Ya, baik. Sebagaimana saya jelaskan semalam ya, Rasulullah mengajarkan kami doa. Ini nanti bisa dapat poin saya setelah saya selesai membahas ini. As'aluka bikulli ismin huwalak. Wahai Sang Pencipta. Wahai Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-nama yang disematkan untukmu. Sammai tabihi nafsak, nama-nama yang engkau namakan juga yang juga nama-nama yang engkau namakan dirimu, dan au allamtahu ahadan min khalq au anzaltahu fi kitabik, dan juga nama-nama yang engkau turunkan di kitab-kitabmu sepanjang sejarah manusia ini. Terus au allamtahu ahadan min khalqik, juga nama-nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, hamba terpilih maksudnya pada para nabi. Terus ada lagi nama-nama awista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak, juga nama-nama yang engkau simpan di sisi gaibmu yang tidak kau beritahu kepada manusia. Nama-nama pencipta kita banyak, kita menyebutnya dengan beraneka macam. Makanya di ayat yang kaitannya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amala salihan. Pak Sumarlin, Musa ini ngomong bahasa Arab berdoanya ke Tuhannya. Oke, silakan. Sebentar, aku pamit ya kawan-kawan semua ya. Sukses, sehat selalu. Oke. Udah ini. Pak Erwin, makasih Pak Erwin. Waduh. Sama-sama. Yuk. Sama-sama. Sampai malam Le. Oke Le. Mantap. Set. Oke semua ya. Oke, bye. Iya.
Nah, Pak Sumarlin masih ngotot juga bahwa Musa itu Nabi Islam. Gini, kita bingungnya Pak. Karena Musa menerima 10 perintah Allah Pak. Itu bukan dalam bahasa Arab. Dan dia bersiar, berdakwah. Paham, Pak. Itu Saya pakai. paham. Nah, bagaimana Bapak mau menjelaskan tentang Musa yang tidak beragama Islam? Jadi poinnya nggak dapat kok dipotong-potong gini Pak. Biar saja Pak Sumarlin selesaikan dulu baru dikomentarin gitu loh. Nah, Abdullah bagus suara ini. Sudah Pak ya? Mohon izin boleh ya? Halo? Ya boleh. Mohon izin? Silakan, Bro. Iya, ya tentu saja ya. Secara logis kita akan mengatakan Musa tidak berbahasa Arab. Orang sebelum Musa tidak berbahasa dengan bahasanya Musa. Gitu. Adam mungkin anaknya Adam siapakah? Mungkin generasi ke-9, ke-10, ke-6, ke-7 tentu akan berbeda bahasa. Tiap origin berbeda gitu. Pencipta kita menuntun, makanya di dalam Al-Quran, di dalam keislaman, kita diajarkan bahwa likulli qaumin had. Setiap kaum itu diberi petunjuk oleh Sang Pencipta. Tentu mereka akan mengenal Sang Pencipta sesuai dengan apa yang Pencipta itu ajarkan melalui perantaraan orang yang dipilih oleh Pencipta yang kita sebut dengan Nabi gitu kan. Mungkin namanya lainnya seperti yang kita dengar. Nah, tunggu dulu. Ini kitab suci Yahudi apa kitab suci Islam Pak? Gitu maksudnya. Yang benar ini yang mana? Kan ada 2 kitab nih. Tenang Pak Sumarlin. Tenang Pak Sumarlin. Saya bela kamu, saya bela Pak Sumarlin asal satu syarat. Sebutkan arti Musa versi Al-Quran dan versi hadis. Silakan. Saya nggak tahu ya. Di Al-Quran tidak disebutkan artinya, di hadisnya saya juga belum dapat. Ya, ini belum selesai satu masalah sudah ditanya lagi pertanyaan yang lain. Pak Sumarlin mending lanjut dulu dengan poinnya tadi, belum selesai sepertinya. Masalahnya, jadi sini teman-teman sabar. Masalahnya kalau diperpanjang, sedangkan artinya aja kita kan dapat 1 poin aja. Apa arti Musa dalam versi Islam? Selesai. Kalau emang dia masih ngotot mau samakan, itu aja, biar nggak panjang. Jadi gini, Pak Sumarlin artinya tadi menyamakan soal nama, berbeda, soal pencipta. Itu yang saya mau katakan bahwa Tuhannya Musa tuh beda gitu. Apa yang dikatakan tadi misalnya Tuhannya Musa memanggil Tuhannya dengan Bapa. Kan di dalam Quran Musa tidak memanggil Tuhannya dengan Bapa. Itu salah satu contoh gitu maksudnya. Ada banyak contoh-contoh yang harus diperhatikan. Jadi bukan soal nama. Bukan soal itu dia Sang Pencipta, Maha Penguasa satu-satunya, Esa, bukan. Itu yang saya mau katakan, Pak Sumarlin. Karakteristiknya ya. Iya. Ini kan tadi Musa. Kalau ini kan tadi sudah disampaikan dan ini yang akan dijawab oleh Pak Sumarlin kalau Bapak. Makanya saya katakan di dalam Quran, yang Bapak sampaikan tadi itu sudah disampaikan. Saya katakan mengapa beda. Pengulangan yang tidak diperlukan sebenarnya. Makanya saya katakan di dalam Quran itu beda gitu. Ya, Tuhannya di Quran itu tidak punya anak. Bentar Bang. Sedangkan Tuhannya Israel sebagai anak. Ya, gitu. Israel itu sebagai anak gitu. Lalu yang berikutnya, Tuhannya Musa itu percaya tadi sudah dijelaskan rabi-rabi Yahudi juga ada bahwa Allah itu roh itu sendiri gitu. Allah roh itu bukan malaikat gitu. Jadi itu yang abang perlu ini sehingga bisa disamakan. Kalau memang sama tentu sama seperti itu. Tapi ternyata berbeda, itu yang jadi persoalan. Jadi bukan soal nama, bukan soal satu-satunya Sang Pencipta, bukan. Ya dijelaskan aja deh kenapa Allah di dalam Islam gak punya anak. Sementara Tuhannya Musa itu mengatakan Israel itu anakku. Ya, itu coba bayangkan. Coba dijelaskan. Baik. Itu Bang. Ya. Sudah kasih kesempatan Pak Sumarlin untuk menjawab. Oke.
Ya, seperti saya katakan tadi ya, likulli qaumin had, bagi setiap kaum itu ada yang memberi petunjuk. Terus walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Jadi setiap umat itu kami bangkitkan rasul-rasul gitu. Tentu rasul-rasul ini mengajarkan sesuai dengan sense bahasa yang dipahami saat itu gitu. Kalau mungkin Musa, ya saya katakan mungkin ya, karena saya nggak tahu pasti, saya nggak punya sanad sampai Musa. Mengatakan bahwa ini anakku segala macam bla bla bla, mungkin saja gitu, mungkin ya mungkin tidak gitu. Pak Sumarlin boleh tetapi poinnya di sini adalah bahwa penggambaran kita tentang pencipta itu yang berbeda gitu. Manusia itu sepanjang zaman itu menggambarkan pencipta yang berbeda, sedangkan keislaman datang itu bukan menyampaikan tentang siapa sang pencipta, tetapi bagaimana mengibadahinya gitu. Makanya kata la ilaha illallah itu poinnya adalah masalah uluhiyah, masalah pengibadahan gitu. Bukan bertentangan adalah yang menciptakan Adam. Bentar bang, kalau soal masalah ibadah bang, orang bisa ibadah itu meyakini bahwa Tuhan itu satu, dan cara ibadahnya juga itu menghadap Tuhan yang benar. Tapi belum tentu itu benar bang. Belum tentu itu Tuhan yang benar gitu. Walaupun cara ibadahnya gitu. Kalau misalnya kita bahas soal ibadah, cara setuju ibadah, saya itu. Saya setuju itu. Ya. Belum tentu itu Tuhan yang benar. Apa kemudian kriterianya bahwa kita menyembah Tuhan yang benar? Kita harus memastikan bahwa kita mendapatkan pengajaran tentang kitabnya mesti sama dengan kitabnya, agamanya sama. Coba dibuka Justru premis ini yang absurd saya menganggap ya. Kitabnya kalau begitu kitabnya harus sama gitu. Padahal manusia di sepanjang zaman itu berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda lokasi, berbeda kultur. Tidak mungkin sama, justru absurd premis yang mengatakan kitabnya harus sama. Itu absurd. Tentu bahasanya. Kalau Bapak mau menyembah Tuhannya Musa, maka Bapak harus tunduk dan taat kepada ajarannya Musa. Begitu dong logikanya, Pak. Enggak. Kita mau identifikasi. Iya, ajarannya Musa adalah menyembah Tuhan yang satu, Adonai Elohena. Adonai Elohena Adonai Ehad. Bukan gini. Musa mengajarkan jangan mencuri, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ajaran Musa tidak pernah diuraikan menurut dalam Quran. Nggak pernah, Pak. Itu keliru kitab sucinya. Coba baca dulu buka Keluaran. Coba baca ulangan. Keluaran 4 ayat 22. Nanti kita compare dengan apa yang dikatakan dalam Quran tentang Allahnya. Ya silakan. Ini kan dibahas tentang tadi Bro Abdi yang katakan kemarin bersamakan Musa dalam Alkitab dan Al-Quran. Jadi kan kita cari titik perbedaannya. Makanya ini Tuhan berfirman kepada Musa, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sekarang kita baca pernyataan Allah di Quran. Apa dikatakan? Lam yalid wa lam yulad kan? Betul nggak Pak Sumarlin? Betul. Nah, apakah dari dua hal ini mengidentifikasikan bahwa Tuhan itu sama antara di Quran dan di Alkitab atau Tuhannya Musa? Baik, ini pertanyaan yang baik sekali ya, poin yang bagus sekali. Ya. Jadi dikatakan lam yalid wa lam yulad. Islam membantah tentang kata anak beranak ini. Anak beranak atau anak berbapak dan segala macamnya itu kaitannya tentang orang-orang yang mengatakan bahwa ada esensi sang pencipta loh di muka bumi ini gitu, yang menjadi manusia dan dia adalah anak. Dan memang di dalam Bible sendiri yang dikatakan bahwa aku keluar dari Bapa itu aslinya itu aku diperanakkan dari Bapa gitu. Kalau kita sekarang lihat kalau di LAI aku keluar ini belum menyentuh kepada perjanjian baru Pak. Ini masih berbicara Tuhannya Musa. Iya, makanya saya katakan tadi kalau di dalam sense bahasa yang dipahami saat itu bahwa yang dimaksud anak adalah orang-orang dekatnya sang pencipta, orang-orang dipilih, orang-orang salehnya, kita mengatakan iya. Kalau sahih sampai kepada Musa bahwa demikianlah seperti itu. Tetapi kalau yang dimaksud Bapak bawakan Al-Quran tadi itu bukan menyentuh tentang ayat ini gitu. Saya ingin mengatakan Bapak sedang membandingkan apple dan orange juice gitu.
Mazmur 2 ini adalah nubuatan Daud tentang siapa itu Mesias. Ini yang kita sebut dengan double prophecy. Nubuatan ini berlaku ganda. Mazmur 2 ini tentang coronation of David sekaligus coronation of the King of Messiah. Ya, ini kita sebut dengan double prophecy. Boleh saya menjawab untuk poin ini? Boleh saya menjawab? Oh belum, saya belum selesai ngomong kok menjawab. Daud menulis begini Pak. Daud menulis begini. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan merembukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang peliuk. Di mana ini digenapi? Di kitab Wahyu. Dikatakan Yesus, ya, Yesus kedatangan yang kedua nanti, dia akan memerintah sebagai raja yang mutlak. Jangan diganti dulu Pak, tetap belum selesai. Jangan diganti dulu, tetap Mazmur 2. Yesus dikatakan dia memerintah dengan gada besi, ya, dan memecahkan seperti tukang periuk. Ayat 11 tadi di Mazmur 2 dengan jelas, bukan jumlah kakinya ya, nas gopar. Mazmur 2 ayat 11 dikatakan beribadalah kepada Yahweh dengan takut, dan ciumlah anaknya dengan gemetar. Sekarang kita buka Amsal 30 ayat 4 dulu. Kita mau lihat tanya Amsal 30 dulu Pak. Ini Amsal Salomo. Apa yang orang pahami tentang siapa itu Mesias? Makanya ketika Yesus datang, Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Mereka mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Amsal berapa Bu? Amsal 30. Sorry. Ini bukan Salomo ya. Ini perkataan Agur bin Yakeh. Ayat 4 Pak. Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Siapa anak yang dimaksud di sini, Pak? Kita buka Mazmur 110 dulu. Kita buka Mazmur 110. Mazmur 110 ayat 1. Ini adalah Mazmur David. Mazmurnya Daud. Demikianlah firman Yahweh kepada Tuanku. Ini artinya firman Yahweh kepada Sang Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapakah Sang Mesias ini yang adalah keturunan Daud? Ini dijabarkan secara panjang melebar dalam teologi Yahudi disebut Sang Anak. Makanya ketika Yesus datang, orang Yahudi berkata gini, imam besar. Mulai dari wanita Samaria, Marta, kalau Bapak baca kitab Injil. Kami tahu siapa engkau, anak Allah yang maha tinggi. Bahkan setan-setan itu, ketika Yesus mau mengusir setan-setan itu, setan-setan tergelepar, tersungkur di kaki Yesus dan berkata apa? Kami tahu siapa engkau, anak yang maha tinggi, yang kudus dari Allah. Ketika dihadapkan ke imam besar, saya bukan bicara orang awam ya. Kalau pengakuan Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, the Son of the Living God. Ya, ini pengakuan ini konsisten mulai dari setan, Petrus, wanita Samaria, Marta. Terus kemudian imam besar berkata begini, ketika Yesus dihadapkan waktu dia mau disalib. Sekarang katakan terus terang kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi, anak dari yang terpuji? Yesus berkata, engkau sendiri telah mengatakannya. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa lagi kita mendengar kesaksian dari orang lain, sedangkan kita telah mendengar dengan telinga kita sendiri. Untuk itu Yesus disalib, Pak. Yesus itu disalib karena menghujat Allah. Alasan Yesus dihadapkan untuk disalibkan adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah. Betul tidak, teman-teman? Betul. Jadi ketika Islam mengatakan Isa itu Al-Masih, Bapak itu tidak tahu apa-apa tentang arti Al-Masih. Bapak harus kembali kepada apa kata orang Yahudi tentang siapa itu Mesias. Mesias itu adalah the Son of the Living God, anak Allah yang maha tinggi. Makanya ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang akan kelahirkan akan disebut Kudus, anak Allah yang maha tinggi. Lah kok 700 tahun kemudian pewahyuan kepada Nabi Bapak ini bisa bertentangan dengan Nabi-Nabi sebelumnya? Yang saya mau tekankan tadi, saya nggak tahu ya, saya cuma mendengar. Kalau Bapak menyembah Tuhan yang sama dengan Musa, harusnya Bapak seperti orang Kristen, Alkitabnya dijadikan satu. Betul nggak, teman-teman? Betul. Itu. Orang Kristen menyembah Allah Musa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, buktinya apa? Lah kitabnya kita jadikan satu, kita pakai. Kita Taurat ada pakai. Lah Anda mengatakan Anda menyembah Tuhan yang Esa, kitabnya lu buang. Malah kita dituduh mencuri. Nggak bisa. Anda membuang kitab Taurat Musa. Sabar Bu Sofi. Marlin ada nggak ini? Boleh saya jawab untuk poin ini? Enggak, sabar dulu. Ini agak penting jawaban Ibu Sofi, tapi ada nggak Pak Sumarlin mendengar? Penting sebenarnya untuk dibahas. Maksudnya Pak Sumarlin mendengar supaya tidak pindah ke topik yang lain dulu. Jadi masih fokus ke anak ini. Kesempatan Pak anak sekarang nih.
Silakan. Sabar Pak. Ibu Sofi kayaknya belum selesai itu. Dia kita cari poinnya dulu. Silakan Bu Sofi dulu. Silakan Bu Sofi. Ya, silakan Anda tanggapi mengapa di dalam Alkitab kita Mesias itu disebut anak Allah yang maha tinggi. Kepada sang Mesias ini, jadi Daud, Musa itu merupakan tipologi daripada sang Mesias. Ketika Anda menyebut dia Mesias atau Al-Masih, artinya Anda harus mengakui he is the son of the living God. Nah, Anda menyebut dia Al-Masih, kok Anda bisa menolak the sonship of Jesus Christ? Ini aneh, buat saya kontradiksi. Orang ngertos, Bu, masalahnya. Baik, saya jawab. Iya. Kalau dikatakan sons of God, the son of God, in the sense of he is the chosen one, we accept that. Kalau dikatakan bisa, Pak. Quran tidak menerima kalau itu. Dikatakan sons of God, that nggak bisa, he is, Bapak. Oke, Bapak tunjukkan sama saya di mana Quran mengatakan dia menerima Yesus sebagai the Son of God, yang artinya the chosen one. Orang belum selesai bicara udah dipotong. Apakah Muhammad disebut the Son of God? Saya tanya kepada Bapak, Muhammad yang dikatakan the chosen one, apakah Muhammad disebut the Son of God? Baik, saya jawab. Boleh saya bicara? Halo, kedengaran nggak suara saya? Yang mempunyai dasar. Kalau ngawur ya kita putus. Halo, iya. Makanya saya katakan tadi, kalau yang dimaksud sons of God itu adalah orang-orang the chosen one dari God, dan penyebutan ini sampai sanatnya kepada Musa atau kepada nabi-nabi di zaman Musa, kita terima gitu. Kalau sampai sanatnya. Nah, kenapa? Kemudian premisnya apa? Kemudian pertanyaannya, kenapa kalau begitu Islam tidak memakai kitabnya Israel? Kalau begitu, jawabannya simple. We don't have sanad sampai Musa. We don't know apakah itu ya atau tidak. Makanya kata Nabi, kalau ada orang-orang ahlul kitab datang kepada membawa satu berita, jangan kamu ingkari, jangan juga kamu bilang tidak, karena we don't know. Makanya, percaya, bro. Boleh saya menambahkan, Pak Sumarlin? Boleh saya menambahkan? Iya, Pak Sumarlin bilang nggak sampai ke sana, tapi kamu percaya apa yang dikatakan oleh Musa. Bahkan sebagian-sebagian diambil, diakui. Baik, yang kami katakan kami percaya apa yang dikatakan Musa segala macamnya simply by teaching of the Quran, by teaching of Muhammad, yang kami meyakini bahwa itu adalah wahyu. Kata siapa? Seperti itu. Banyak yang dikutip-kutip dari perjanjian lama, ya, untuk membenarkan apa yang dikatakan saya jawab Quran, itu juga. Gitu loh. Baik, saya jawab itu juga. Di dalam keislaman bahwa hal yang diiyakan oleh Al-Quran, ada hal yang ditolak. Yang diiyakan kita katakan iya, yang ditolak kita katakan ditolak, yang tidak dikatakan ya, ataupun tidak diiyakan oleh Al-Quran, dia sendiri tentang hal itu. Kita tidak mengatakan ya, tidak juga mengatakan tidak. Makanya saya berkata, kalau sahih sanadnya sampai kepada Musa penyebutan sons of God, in sense bahwa mereka yang disebut sons of God itu adalah segala macam, ya kami katakan iya. Itu satu. Poin kedua, kata misalnya bahasa anak tubuh dengan Allah segala macam, ini bahasa-bahasa metaforikal. Nggak mungkin bergaul. Hilang. Mati dia. Hilang dia. Boleh saya menambahkan. Tadi baterainya tinggal sedikit soalnya. Jadi begini ya. Silakan Pak, tambahkan. Beberapa ayat tadi yang mengatakan bahwa Israel itu adalah anak Allah, dan juga bahwa Daud itu adalah anak Allah, malah itu menjadi dalil bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah di dalam kitab itu, bukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena Israel kan bukan Tuhan. Oh, beda. Daud juga bukan Nah, ini Tuhan. Bapak nggak ngerti teologi Yahudi. Jadi di situ bahwa anak itu adalah dalam arti metafora, bukan dalam arti sebenarnya. Orang Kristen juga nggak ada yang memahami. Jadi begini. Bukanlah Tuhan kalau hanya mengatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan Saya jawab ya. Maka Daud dan Israel. Ibu Sofi, tolong Bu Sofi dijelaskan lagi pemahaman anak Allah dalam pandangan Yahudi. Ya, sebentar saya ingin Pak Abdullah dengerin ya penjelasan Bu Sofiatul ya, biar Pak Abdullah lebih paham atau lebih sedikit paham. Dengerin Pak Abdullah ya, jangan mic-nya ditutup ya. Maksudnya volume suaranya. Ya, silakan Bu Sofi. Saya sudah jelaskan ini berkali-kali. Jesus itu bukan a son of God atau a son of man.
Ya, ini LAI di dalam perjanjian baru kita kurang kata sanjang atau yang kita sebut dengan definite article. Malaikat itu disebut son of God, Beni Elohim. Israel itu disebut anak Allah. Daud disebut anak Allah. Salomo disebut anakku. Tuhan berkata kepada Salomo, anakku, dia akan memanggil aku bapaknya. Betul kan? Orang percaya juga disebut the son of God, tetapi berbeda, Pak. Jesus itu bukan hanya sons of God, bukan hanya seorang anak Allah. Dia the Son of God, anak tunggal Allah. Ya, Yesus bukan a son of man, bukan cuma manusia seperti Anda dan saya. Saya disebut manusia, Adam disebut manusia. Tapi Yesus itu the Son of Man, sang anak manusia yang satu itu. Dia disebut sang anak Allah yang tunggal itu. Yang apa? Yang keluar dari Allah. Daud disebut anak Allah, malaikat disebut anak Allah, Adam disebut anak Allah, saya juga disebut anak Allah, karena kita diadopsi di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi keanehan kita itu bukan sang firman yang tunggal. Yesus itu adalah sang anak Allah yang tunggal. Kita berkata dengan nih. Dari mana kata tunggalnya itu dari mana? Sumber di dalam Alkitab, karena dia sang firman. Adalah anak Tuhan. Daud juga masih nggak mungkin kan? Israel itu a son of God berbeda dengan the son of God, Pak. Sama seperti kata Elohim, kata Allah di dalam Alkitab kita, karena Bapak nggak tahu bahasa Ibrani. Kalau hanya disebut Elohim atau Allah itu macam-macam. Setan-setan disebut Allah di dalam Alkitab kita. Betul teman-teman. Hakim-hakim disebut Allah di dalam Alkitab kita. Tapi kalau kita bilang Elohim, itu sudah pasti Yahweh, Allahnya Israel. Beda, Pak. Beda. Definite artikel itu membedakan arti. Inilah yang kadang-kadang di dalam Alkitab terjemahan Indonesia dilupakan. Hanya Yesus anak Allah. Bukan. Yesus bukan anak Allah. Yesus itu sang anak Allah. The Son of God. Bagaimana anak tunggal, Bu Sofi? Sedangkan kan ada anak sulung. The only one. Saya dengar disimak dulu, Pak Abdullah. Sabar, nanti ada tanggapan. Sabar, dengerin dulu makanya. Biar Pak Abdullah bisa menyimak apa yang dijelaskan oleh Ibu Sofiatul atau teman-teman yang lain. Nanti juga ada tanggapan. Sabar. Ya, karena saya tanya ke Bapak ya, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria itu di dalam Alkitab kami ya, bukan di dalam tempatmu. Kalau di tempatmu kan yang datang seorang laki-laki kemudian meniup vaginanya Maryam. Kalau di dalam Alkitab nggak ada tiup meniup vagina, Pak. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Kepadanya akan diberikan tahta Daud dan dia akan memerintah kaum Israel sampai selama-lamanya. Bapak ngerti nggak artinya apa itu? Di situ tidak ada kata tunggal loh di situ. Sama sederhanakan. Saya tanyanya bukan itu. Saya tanyanya, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria di dalam Alkitab, Gabriel ini berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan aku belum disentuh oleh laki-laki, aku belum menikah. Malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Dan kepadanya engkau harus menamai Yesua, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kepada Yesus inilah Tuhan akan memberikan tahta Daud. Lu kok beda? Nggak beda. Saya sudah jawab, Yesus itu anak tunggal sebab dia firman Allah. Sang firman ini disebut anaknya yang tunggal. Abdul, jadi yang tadi Sofi sampaikan itu malah Yesus itu bentar gini Pak, semua arti anak di dalam Alkitab. Sebentar Bapak diam dulu supaya Bapak itu tidak bulat di dalam teologi Islam yang sudah di-brainwash ke dalam otak Bapak dari kecil. Semua arti sebentar sendiri gitu loh. Pak Abdullah, coba Pak Abdullah ya. Pak Abdullah udah nggak tahu, mau so tahu lagi. Soalnya saya tadi dikatakan di dalam teologi, sedangkan itu sebentar. Sudah nggak? Sebentar. Bapak sudah selesai belum? Tanyanya saya mau jawab. Halo, Bapak sudah selesai belum? Nerocosnya saya mau jawab. Ya udah, jelasin Bu. Pak Abdullah, semua arti kata anak di dalam Alkitab yang berkaitan dengan Allah itu metafora.
Yesus itu sang firman yang ada di dalam diri Allah. Ketika dia keluar dari sumbernya, itu disebut anak dalam bahasa manusia. Seakan-akan Allah mengandung firman-Nya dan sang firman ini keluar dari dalam diri Allah. Tetapi yang tidak metafora itu dalam Quranmu, Pak. Bagaimana mungkin dia bisa mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai sahidah? Surah 6 ayat 101, surah Al-Jin ayat 3. Betul nggak teman-teman? Ketika dikatakan Israel anak sulung Allah, ketika kita mengimani Yesus sebagai sang firman yang adalah anak Allah yang tunggal, apakah kita berpikir Allah kawin punya istri kemudian melahirkan Yesus? Halo? Ya, betul Bu. Apakah kita berpikir Allah punya sahibah, pasangan perempuan kemudian melahirkan Yesus? Apakah kita berpikir Allah menikahi Maria sehingga melahirkan Yesus? Anak sekolah minggu juga nggak berpikir. Yesus anak Allah itu dalam arti dia sang firman yang ada di dalam diri Allah. Dia keluar dari Allah lah. Dia nongol menjadi manusia. Di dalam rahim Maria dia mengambil rupa manusia. Dan dikatakan dia meninggalkan rupa kealahannya. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dan dia mengambil rupa manusia menjadi sama seperti kita. Dan dalam kemanusiaannya, dia dengan tekun dan saleh. Dia menjadi Adam yang sejati. Tidak pernah orang berpikir, Yesus anak tunggal Allah. Kemudian Allah punya sahidah. Kayak surat 6 ayat 101 atau surat Al-Jin ayat 3. Tidak ada orang berpikir begitu. Ya, semua arti anak Allah di dalam Al-Quran itu metaforik. Termasuk malaikat disebut anak Allah. Apa Allah kawin? Hah? Sama Huris? Sama 72 bidadari, kemudian punya anak malaikat? Tidak. Apakah Israel disebut anaknya yang sulung? Apakah Tuhan kawin sama ibunya Israel? Menghasilkan anak namanya Israel? Tidak. Yang tidak mengerti istilah anak keanakan antara hubungan kita dengan Tuhan, itu Quran. Bagaimana mungkin Quran mempunyai 3 anak perempuan? Alat Al-Uzza dan Wamanat. Alat Al-Uzza Wamanat. Terus Allah berkata, untukmu anak laki-laki dan untukku anak perempuan, sungguh itu pembagian yang tidak adil. Karena Allah Anda menginginkan seorang anak laki-laki sebenarnya, Pak. Karena anaknya perempuan semua, cewek 3-3. Itu tidak ada konsep itu di dalam Alkitab kita. Bahwa Tuhan punya anak perempuan, terus dia mengatakan untukmu anak laki-laki, untukku anak perempuan, sungguh itu pembagian yang tidak adil katanya. Tidak pernah ada Bapak temukan satu ayat di dalam Alkitab ketika kita menyebut anak Allah. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya sahidah atau pasangan perempuan? Itu tidak ada Pak di dalam Alkitab. Bapak cari ayatnya. Anak sekolah minggu aja tahu Pak, Yesus anak Allah itu bukan Allah punya istri kawin terus punya anak Yesus. Betul apa enggak teman-teman? Betul. Lanjut Bu. Yesus anak Allah karena dia adalah sang firman yang sehakikat dengan Allah ada di dalam diri Allah. Dia keluar dari dalam diri Allah. Sesuatu yang keluar dari sumbernya itu disebut anak. Anak sungai, anak kunci, anak tangga. Kenapa? Keluar dari sumbernya. Anak sungai itu keluar dari sumber utamanya. Yesus itu disebut cabang atau tunggul yang kudus. Gitu Pak. Jadi Alkitab tidak pernah berpikiran Yesus kok secara biologis anak Allah. Lah kawin besok apa Allah dua anak Yesus? Tidak ada orang Kristen berpikiran Allah kawin punya sahidah punya anak namanya Yesus. Yesus itu adalah Allah yang zahir di dalam surat Al-Hadid ayat 3 di dalam Quran Bapak. Allah yang kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Itu visible image of the invisible God. Yesus itu Allah yang kelihatan, gambar yang kelihatan dari Allah yang nggak kelihatan. Bapa di surga itu nggak kelihatan. Kamu hanya bisa berhubungan dengan Tuhan lewat sang firman. Sama seperti kamu bisa kenal Tuhanmu lewat apa? Quran. Lah masalahnya orang Kristen percaya firman itu jadi kitab. Orang Kristen percaya firman itu turun jadi manusia. Jadi kita harus mengenal Papa lewat anaknya. Kan gitu teman-teman? Ya. Iya udah begitu, gampang. Salah kitab. Nggak bisa menyembah Tuhannya Musa, ya harus menerima kitab Taurat Musa. Itu, ya. Ya. Silakan Pak Sumarlin, buka mic-nya. Ya silakan Pak Maaf Sumarlin. salah, tadi 8%, sorry. Saya kira 3. Sisa 6 sekarang. Sorry. Oke. Ya, Silakan. menanggapi tadi bahwa kata sons of God itu bahwa dia sifatnya metaforikal. Kalau metaforikal kita no problem dengan hal itu gitu. Apalagi kalau memang punya sanad sampai kepada Musa bahwa itu memang demikian adanya gitu. Sehingga memang kita kaum muslimin ya, di pengajaran Islam tidak mempersoalkan Nabi itu di Madinah sana kalau berhukum untuk orang Yahudi, mana kitab Yahudi, apa bacakan hukumnya, saking menghormatinya kita gitu. Seperti itu. Jadi
Yang justru tadi yang Bu Sofiatul menanggapi Bu Sofiatul kaitannya dengan bahwa Quran itu begini-begini, itu yang dimaksud dalam itu bahasa-bahasa satir ya, bahasa-bahasa satir. Bahasa satir ini kita dapat juga dalam Bible. Tidak mungkin roti misalnya diberikan kepada anjing gitu. Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa ibu itu adalah anjing. Itu bahasa-bahasa satir yang sifatnya metaforikal yang untuk penegasan gitu. Enggak Jadi mungkin bukan itu firman daripada Tuhan, Pak. Tidak mungkin Tuhan yang menurunkan firman kepada para nabi sebelumnya. Dia tahu, bahkan di dalam Alkitab kita 3 kali loh terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi itu saksinya banyak ditulis dalam Alkitab kita. Betul nggak teman-teman? Baik, oke. Lalu Bapak sendiri mengatakan inilah anakku yang kukasih. Lah kok terus di 700 tahun kemudian dia bilang begini, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya sahibah? Lah ini kan lucu toh, Pak? Ya enggak? Ya, Pak, ya. Iya. Itu lucu, Pak. Gitu. Sedangkan ketika suara itu diperdengarkan dari langit, Rasul Petrus menulis di dalam surat Petrus, di dalam 2 Petrus, dia mengatakan, kamilah saksinya ketika terdengar suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Ya, Petrus itu orang Yahudi, Rek. Rasul Paulus itu orang Yahudi, Rek. Mereka mengatakan Yesus anak Allah. Dialah Mesias, the Son of the Living God. Lukas mengatakan ketika malaikat Gabriel, dia mengumpulkan dari para saksi apa? Lukas itu ngomong langsung sama Bunda Maria, wong Bunda Maria masih hidup pada waktu itu. Lukas itu mengumpulkan kesaksian, yang kalian bilang wartawan Lukas ini loh, mencari data dan fakta bukti. Bunda, pada waktu kamu mau melahirkan Yesus itu, apakah kamu di bawah pohon kurma? Tidak. Oh tidak di bawah pohon kurma. Terus apa kata malaikat? Apakah malaikat meniup farjahamu? Tidak, kata Bunda Maria. Oh, malaikat tidak meniup farjahamu. Terus apa kata malaikat? Malaikat berkata begini, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam engkau menama dia Yesus, sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, yang kudus dari Allah. Itu kesaksian Bunda Maria yang dicatat sama Lukas. Kalau tidak ditiup-tiup farjahannya, Pak, dan tidak lahir di bawah pohon kurma, lahirnya sesuai dengan nubuatan Mika, kata Nabi Lukas. Di mana? Migdal Eder, Bethlehem, Efrata, Yehuda. Di sana adanya pohon zaitun. Pohon kurma adanya di daerah Yeriko. Nah gitu, Rek. Lahirnya di Palungan, di Migdal Eder, sesuai dengan Mika 4 dan Mika 5. Nah ini kok 700 tahun kemudian Tuhan bisa berkata, bagaimana mungkin dia mempunyai anak, sedangkan dia tidak punya sahibah. Atau diceritakan Maria menahan kesakitan, kemudian bersandar pada pohon kurma, dan kemudian melahirkan Isa. Kemudian Isa dibawa ke kaumnya, dan Maria berpuasa pada waktu itu. Kemudian Isa berkata, Meme, aku dikasih kitab Injil dan aku dijadikan nabi. Raono ceritane, Pak. Dari mana Anda bisa mempercayai hal itu sebagai iman? Itu loh yang saya pertanyakan. Betul ya, teman-teman? Lah saya aja baca Quran geli kok, Pak. Lho koyo ngene. Lho iki sebenarnya sampean iku nek baca Quran iku cuma tahu bahasa Arab itu dihafal apa kalian berpikir dan mengerti artinya? Nah, teman-teman saya tanya, ada katanya yang mengerti artinya, tapi kebanyakan orang ngerti artinya opo. Pokoknya membaca 1 ayat saja mendapatkan ribuan pahala katanya. Lah kok bocah orang ngerti artinya kan pahala? Heeh. Kok enak men. Sedangkan kekristenan dikatakan kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Bukan sebuah legenda atau mitos. Loh, teman-teman, ada enggak kisah Yesus diberikan kitab Injil pada waktu masih baby, baru umur berapa hari itu ada enggak toh? Sisa 4%. Ya, silakan 4%. Ya, silakan Bu Sofi kasih kesempatan sih Bu Pak Ya, Sumarlin. kalau saya tiba-tiba keluar berarti memang sudah Ya, Pak Sumarlin saya. buka mic sendiri tuh, co-host. Ya, oke, terima kasih. Ya. Ya, menanggapi Bu Sofi tadi ya. Kaitannya dengan sons of God, bahwa sons of God, ada sons of God, ada the son of God gitu. Dari keyakinan kekristenan. Nah, cuma sayangnya beliau membawakannya dari kitab-kitab perjanjian baru. Seperti makanya saya katakan tadi, penyandaran perjanjian baru ke perjanjian lama itu adalah klaim teologis Kristen kepada kitab Yahudi. Ini klaim saya. Betul. Orang Yahudi yang menolak kemesiasan Yesus, dia tidak menerima kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru itu adalah tafsiran para rasul mengenai perjanjian lama. Baik, oke. Kedua, sons of God sifatnya metaforikal. Kemudian the sons of God yang keluar atau esensi yang keluar dari God itu sendiri yang kemudian menjadi manusia, ini yang
sama sekali tidak dipahami oleh Yahudi kaitannya tentang Mesias yang ditunggu itu. Justru di sini saya bertanya. Justru dipahami sama orang Yahudi. Justru yang mengajarkan kita the sons of God, Mesias adalah the sons of God orang Yahudi, benar nggak teman-teman? Betul, tapi the sons of God dalam artian the God itu sendiri atau sebagian dari pribadinya atau sebagian dari zatnya, sebagian dari entitinya menjadi manusia, itu yang tidak dipahami demikian. Yang mereka pahami adalah manusia 100%, bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak pernah saya tidak. Di dalam saya bisa buktikan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu. Dari Matius, Markus, Lukas itu ya memang sekali lagi hanya bisa sebatas itu yang dilakukan. Tidak dari perspektif perjanjian lama atau keyahudian yang mainstream. Ya. Itu yang klaim saya. Gini loh Pak, Bapak tidak paham yang namanya perjanjian lama sama perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Yesus itu belum menjadi manusia, Pak. Di dalam perjanjian lama, mereka mengenal ada the powers in heaven, Allah yang tidak kelihatan dan Allah yang kelihatan. Dalam perjanjian lama, Allah yang tidak kelihatan mereka sebut Bapa, yang Allah yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, mereka menyebutnya sebagai Dafar Yahweh, menyebutnya sebagai Dafar Elohim, atau Memra Yahweh, atau Sang Firman. Betul nggak teman-teman? Iya Bu. Dan satu lagi, mereka mengenal yang namanya Roh Yahweh. Nah, Bapak lihat Yesaya 48 ayat 16. Di mana Yahweh diutus oleh Adonai Yahweh dan Roh Yahweh. Ya, Yesaya 48 ayat 16 dengan jelas. Yahweh diutus oleh Adonai Yahweh dan Roh Yahweh. Di dalam perjanjian baru, esensi dari Sang Firman ini setelah menjadi manusia dikenal sebagai Sang Anak Allah. Karena itu dijanjikan atau dinubuatkan. Jadi gini Pak, paralelasinya. Perjanjian lama, Allah itu adalah Bapa, Firman, dan Roh-Nya. Di dalam perjanjian baru, Yesus berkata apa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Kenapa disebut anak? Karena Firman itu telah nusul jadi manusia. Bagus sekali. Gitu. Bagus sekali poinnya, Bu. Sisa 3% saya. Sedikit lagi ya, oke. Oke, baik. Dari segala penjelasan Bu Sophie yang sedemikian confidence-nya, ini harusnya mempunyai implikasi kalau begitu. Hanya saja fakta tentang implikasi dari ucapan Bu Sophie ini tidak terjadi. Gitu. Harusnya orang-orang Yahudi lah yang terdahulu menjadi Kristen. Gitu. Itu poinnya. Nah, memangnya orang Yahudi dulu kan lebih dulu jadi Kristen. Bapak ini murid itu siapa, Pak? Benar. Semua murid Yesus itu orang Yahudi, Pak. Benar, maksud saya gini. Rabi-rabi seperti yang disebutkan Rabi Menachem di dalam kitab Rasul, rabi-rabi petinggi orang Yahudi, orang Farisi, Nikodemus, Yusuf Arimatea, itu rabi-rabi orang Yahudi loh, Pak. Iya, yang ratusan itu pertama kali orang Yahudi semua, Pak. Iya, 120 orang itu orang Yahudi kabeh. Dan sampai niki opo. Jadi sampai pikir itu yang menyebar muridnya Yesus itu orang Italia, atau orang Jerman, atau orang Amerika, atau orang New York. Dari sisi keyakinan teologis Ibu tentang orang-orang itu iya benar. Tetapi dari sisi mainstream, dari sisi mainstream keyahudian sekarang seharusnya tidak ada lagi namanya keyahudian. Yang ada itu kekristenan gitu di Israel sana. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Apa nggak dengar aku double sound? Nama? Seharusnya orang-orang Israel saat ini yang ada di Israel sana harusnya mainstreamnya. Nah itu poinnya, seandainya pemahaman mereka sekonfiden pemahaman Ibu saat ini. Kalau itu saya menjelaskan. Yang ini apalagi sudah berencana ya, silakan. Saya sangat Yahudi nggak harus jadi Kristen. Kembali lagi. Yahudi mereka percaya, yang percaya kepada kitab Taurat, yang percaya kepada nubuatan bahwa Yesus itu Mesias, Sang Juru Selamat dan tidak harus menjadi Kristen. Apakah Sumarlin dan agama Sumarlin percaya Yesus itu Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Sang Firman itu sendiri, Sang Roh itu sendiri, Roh Allah itu sendiri? Gak percaya, kan dia percaya Yesus diserupakan. Bagaimana mungkin kamu bisa menyebut Al-Masih padahal Mesias itu adalah Juru Selamat, Pak Sumarlin. Jawab, Bu. Oh iya, kamu nggak percaya, kamu percaya Yesus diserupakan. Itu. Apakah kamu menjawab? Deception. Firman Tuhan itu sendiri. Ya, silakan Pak Sumarlin, silakan. Ya, sisa 1%. Kalau saya tiba-tiba keluar, memang ini ya, memang mati ya, karena 1%-nya. Saya di sini nggak ada tempat mencolok. Ya, saya jawab. Ya, di dalam keyakinan keislaman,
dikatakan Kamu percaya Yesus sebagai juru selamat, nabi. kami percaya ya. Percaya juru selamat. Setiap nabi adalah juru selamat bagi umat. Kamu hanya Mengajarkan percaya pengajaran. sebagai nabi sang juru selamat yang hanya Tidak untuk seorang pun Yahudi hanya menyatakan bahwa percaya sebagai Mesias itu ditunggu aja. itu. Ya. Kamu Ini tidak percaya dia tidak sebagai Tuhan, gitu. tidak ada Itu satupun ya. Saya lihat, saya searching, browsing, nanya sana sini. Tidak satupun Yahudian yang mainstream yang menyatakan bahwa yang ditunggu itu adalah esensi sang pencipta itu sendiri ya. Justru yang itu Oh, nggak yang satu pun, banyak Pak. Saya bisa sebutkan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Pak. Pak Sumarlin. Nanti saya dicatkan. Ya, Bapak dengerin aja nanti di YouTube. Ya, Bapak dengerin aja di YouTube. Live-nya lah. Pak, para nabi itu bukan juru selamat, Pak. Para nabi itu bernubuat tentang keselamatan yang akan datang. Para nabi itu menunjukkan kepada siapa itu juru selamat. Makanya Nabi Mika bernubuat, nanti loh juru selamat itu lahirnya harus di Migdal Eder, harus di Bethlehem Efrata. Nabi Zakaria bernubuat, nanti loh nabimu akan datang dengan sebagai raja damai menunggang keledai muda. Nanti loh, Musa berkata, nanti loh Mesias yang akan datang itu akan menjadi nabi seperti aku. Barang siapa tidak mendengarkan perkataannya akan mati. Betul nggak? Nabi itu tidak pernah jadi juru selamat. Nabi itu bernubuat tentang siapa itu juru selamat. benar. Nggak ada. Dan para rasul itu bersaksi bahwa sang juru selamat itu telah datang. Efesus 2 ayat 20. Itulah iman Kristen. Dibangun di atas dasar kesaksian para nabi di perjanjian lama. Dan di atas kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru. Tentang Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Para nabi bernubuat, nanti loh juru selamat itu ciri-cirinya begini. Harus anak Daud. Betul nggak? Aku tambahin dulu Bu Sofi bentar. Tidak pernah ada nabi kok juru selamat. Nabi itu menunjuk tentang siapa itu juru selamat. Nanti lahir dari perawan, kata Yesaya. Yesaya bukan juru selamat. Yesaya mengatakan ciri-cirinya sang Mesias juru selamat, nanti lahirnya dari perawan. Saya mau buktikan di Itu, Islam Bapak. ya Bu. Ya, dibuktikan di Islam aja ya. Contoh nabi yang tidak menyelamatkan. Adam, satu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, Isa, Yahya, Zakaria. Siapakah nabi-nabi ini yang saya sebutkan? Dia penyelamat. Yang diselamatkan siapa? Kaumnya. Kaum mana yang diselamatkan? Silakan Pak Sumarlin. Malah Muhammad sendiri juru selamat dari mana? Wong Muhammad aja didoakan Ya. untuk selamat sama umatnya kok. Enggak, biar Kok sampai saat ini loh Allah, para malaikat, semua orang mukmin di seluruh dunia ini berdoa untuk keselamatan nabimu. Juru selamat dari mana? Anda tanyai. Enggak, yang aku sebut tadi itu kan kisah nabi-nabi Islam. Pak Sumarlin tahu nggak kisah nabi itu? Yang saya sebut itu nabi-nabi tadi yang menyelamatkan siapa aja? Apa yang diselamatkan? Ibrahim menyelamatkan apa? Udah mental. Oh. Ya, jadi ngawur ya Pak Sumarlin, ngawur, belajar nabi-nabi dulu. Ya, nanti ngobrol sama saya. Tidak betul para nabi adalah juru selamat. Tidak betul. Juru selamat itu cuma satu, sang Mesias. Para nabi di perjanjian lama itu tipologi daripada sang Mesias. Mereka bukan juru selamat. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi juru selamat? Sedangkan konsep dosa adalah hutang. Mereka sendiri orang berdosa, orang berhutang. Kok membayari hutangnya kita pakai apa? Gini maksudnya Pak Sumarlin itu, nabi-nabi itu menyelamatkan seperti Nuh. Tambah dimusnahkan, gak diselamatkan. Nabi Hud dimusnahkan, tidak menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Nabi Saleh juga dimusnahkan. Enggak, terus yang menyelamatkan apa? Nabi Musa toh. Yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu toh. Jadi Pak Sumarlin. Tapi Musa juga bukan juru selamat loh. Semua yang keluar dari Mesir itu mati. Kecuali Yosua dan Kaleb. Iya. Maksudku gini Bu Sofi. Ini persepsi dari Islam sendiri. Saya tidak ambil Kristen. Kalau tadi Pak Sumarlin bilang bahwa nabi-nabi itu adalah juru selamat menurut Islam, itu keliru besar. Saya yang sebutkan tadi ini bukti. Ya. Saya nggak pandangan Kristen Pak Sumarlin. Kan nanti tidak ditonton ya. Pandangan Islam. Nabi Nuh itu nggak menyelamatkan, memusnahkan. Nabi Hud juga memusnahkan. Nabi Saleh juga memusnahkan. Dari diselamatkan siapa? Nyamuk. Lanjut.
Jadi begini teman-teman, saya mau sampaikan dikit berapa 1 menit. Jadi sebenarnya Pak Sumarlin itu bukan ngawur. Justru dia kasihan. Korban salah baca buku. Dia itu korban salah baca buku. Bukan ngawur. Aku udah ngantuk. Ini udah ngantuk Billy kelihatan. Kita kasih kesempatan tuh sama teman-teman kita nih. Oke, boleh. Salam sadar tuh. Ya, terima kasih. Kayaknya duluan salam shalom deh, Apiang. Nah, baru kali ini bicara nih, boleh kah? Ya, salam udah Bu. Ya, Pak Salam udah tadi. Salam. Ya. Saya lihat di sini Pak Sumarlin ketika memberi penilaian menurut saya tidak adil ya, tidak adil. Kenapa? Kalau dia katakan bahwa kenapa orang Yahudi tidak menjadi pengikut Yesus? Semuanya kalau memang mereka memahami konsep akan kemesiasan dan juga fungsi dan tugas dari Mesias yang datang. Nah, sebenarnya pertanyaan ini harusnya ditanyakan juga dalam agama, dalam bangsa Arab. Kalau kita lihat bangsa Arab, waktu orang Muslim awal masuk Islam, apakah mereka masuk secara sukarela seperti yang terjadi dengan para murid yang percaya kepada Yesus, yang notabene adalah orang Yahudi. Kalau Pak Sumarlin dengarkan siaran ini, semoga dia bisa jujur. Bagaimana Muslim awal itu masuk, ya ternyata tidak, ya penuh dengan intimidasi, penuh dengan tekanan dan dikondisikan sedemikian rupa. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang percaya untuk Yesus. Itu mereka ketika memilih untuk menjadi percaya kepada Yesus, wah itu tantangannya besar sekali, resikonya besar sekali. Dan harusnya Pak Sumarlin lihat, ke-12 murid dari Yesus itu orang Yahudi semua. Dan dari 12 itulah, dari Yerusalem ke Yudea, baru sampai ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu dimulai dari bangsa Yahudi. Nah, ini kira-kira yang saya pikir perlu dicermati oleh Pak Sumarlin. Lalu kemudian kedua, kalau diukur keberhasilan salah satu messenger itu ketika semuanya percaya, saya pikir Muhammad juga tidak berhasil. Karena buktinya sampai Muhammad meninggal, tidak semua bangsa Arab itu menjadi Muslim. Sampai sekarang kita tahu sekitar 30 juta bangsa Arab itu orang Kristen, tidak percaya kepada Islam. Ya, nah justru yang terjadi adalah kekristenan berkembang sampai hari ini itu luar biasa sekali. Itu di tengah-tengah penindasan begitu besar, tetapi kekristenan terus bertumbuh, terus berkembang. Ya, tentu penyebarannya dengan Islam tentu berbeda sekali kalau kita mau jujur. Ya, kira-kira Islam berkembang dengan beranak pinak poligami. Betul. Tetapi juga begini, Pak Salam sadar. Ya. Kalau memang Muhammad ini nabi dan Islam agama benar, lah orang Yahudi sampai sekarang yang tidak masuk jadi Islam. Betul. Kalau jadi Kristen ada. Malah parah lagi. Kita ditanya, apa itu Ka'bah? Katanya itu yang bangun bapak kita loh, Ibrahim. Hah? Ka'bah? Nggak tahu. Oh, yang ada batu meteornya itu ya? Yahudi aja nggak tahu Ka'bah. Betul. Oke, kita kasih Pak Salom nih. Terima kasih. Pak Salom, silakan Pak Salom. Ya, terima kasih. Oke. Ini sama dengan yang Bapak tadi itu mau sampaikan. Ini buat kita ya orang Kristen, kita harus paham juga. Jangan pernah berkata orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita berarti tidak mengerti Alkitab. Baca di Roma 11 ayat 5, ayat 9. Roma 11 ayat 5 dan ayat 19. Saya bacakan ya ayat 5. Demikian juga pada waktu ini tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Sisa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah orang Yahudi yang tetap percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga di ayat 9. Dan mulai ayat yang ke 25. Bisa dibuka nggak Roma 11 itu, Pak? Itu berbicara tentang penyelamatan Israel dan pertobatan nasional Israel. Jadi hal ini sesuai dengan Alkitab. Ini adalah rahasia yang Paulus mau ngasih tahu kepada kita. Jadi sejak murid-murid Yesus, Rasul Yesus itu yang semua percaya kepada Yesus, kemudian bertambah ribuan-ribuan orang, itu tidak hilang, Pak. Terus ada. Cuma di zaman waktu pembuangan mereka dipersekusi, ada proses inkuisisi dari gereja, mereka sembunyi. Dan sekarang apa?
terbukti Messianic Jew sekarang pertumbuhannya di Israel itu yang paling cepat. Tidak pernah ada orang Israel yang hilang, yang nol kalau dari statistik. Ada suatu masa bahwa semua orang Yahudi itu tidak percaya Yesus. Bullshit. Gak mungkin tuh. Kenapa? Karena di Roma 11. Ya ada ayatnya juga ya. Iya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya. Dari Alkitab, dari Perjanjian Lama yang di Yeskiel tuh, bahwa bangsa-bangsa lain akan dicangkokkan ke dalam pohon ara yang besar itu. Nah itu Israel yang percaya Yesus tetap ada, nggak pernah hilang, Pak. Nah sekarang Jadi ini mulai kita lihat tanda-tandanya. dari bangsa mana? Kenapa? Keselamatan dari bangsa mana? Keselamatan Bangsa Israel. Dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Nah, kenapa bahasa Arabnya jadi bahasa surga? Aduh bingung. Lanjut. Iya, Pak. Ya Di Roma 11. Jadi karena Allah kalah sama orang Yahudi. Udah nggak kuat pindah rumah. Minggat. bukan cuman satu dua orang yang percaya kepada Yesus. Yeah. Di Israel tuh sekarang udah puluhan ribu. Dari tahun sensus waktu negara Israel berdiri itu hanya ada 5 kakak, 5 kepala keluarga yang percaya Yesus. Dalam tempo sekitar 60 tahun, sekarang mereka udah 3%. Habis mereka mendengar Yahudi. Habis mereka mendengar ya? Kisah Yahudi dari Ishak, Pak. Ishak sama Valen. Ya dibodohilah kasihan mereka. Ya iyalah. Hal yang lucu bila Muslim berargumen bahwa Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Di Quran sendiri menyatakan An-Nisa 157 kalau tidak salah bahwa mereka mengacu kepada Yahudi ya. Mereka mengatakan telah menyalibkan Isa Al-Masih yang adalah Rasul. Dan, jadi konyol bila Muslim berargumen bahwa Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Al-Masih. Iya, namanya juga mereka dibodohi oleh Pak, Yahudi TikTok. Itu modal mereka. Itu modal mereka, Yahudi TikTok, Pak. Ada, Pak, ayat Alkitabnya di Roma 11 itu bahwa Yahudi itu yang percaya kepada Yesus itu tetap ada walaupun mereka dipersekusi oleh Nazi apa segala inkuisisi zaman dulu. Di Rusia juga mereka ditindas sangat besar, tetap aja mereka hanya ada, Pak. Itu Roma 11 yang berbicara tentang remnan, sisa-sisa orang Yahudi. Bahkan kalau Bapak lihat di Perjanjian Lama, bangsa Yahudi itu pernah disisakan cuma 7.000. Tetap aja mereka ini, karena Allah berfirman di Hosea kalau nggak salah, sekali-sekali Bani Yakub tidak akan pernah hilang. Pak, sejarah Pak, bangsa yang tidak memiliki tanah 4 generasi habis, Pak. Punah itu bangsa itu. Yang lagi pula rasul-rasul awal itu kan Yahudi. Ya iya. Dan itu tidak pernah mereka hilang terus saja. Sesuai dengan Roma 11 yang percaya kepada Yesus itu. Nah, sekarang inilah kita terjadi sekarang di Israel gerakan Messianic Jew. Nah, yang inilah yang disampaikan di Roma 11 itu keselamatan buat bangsa Israel. Sampai Paulus berkata, dengan ketegar tengkukan bangsa Israel kalian diberkati, apalagi jika mereka percaya. Waduh. Ntar Pak, saya tadi mau tanggapi yang bilang tidak punya tanah tadi Pak. Agak keliru juga sih maksudnya. Ini Ini Abraham itu Pak. Pertama itu Tuhan menjanjikan tanah itu. Dia membawa Abraham ke tanah itu. Dia tunjukkan tanah itu, tanah yang Kanaan itu, gitu. Nah, ketika sukunya tadi, keturunannya tadi ke Mesir, dia minta suruh kembali ke tanah yang dijanjikan tadi. Nah, waktu kembali ke sana, Pak, itu orang-orang pantai, orang-orang dari Arab sana itu datang berdiam di pinggir pantai, orang-orang Palestina itu, gitu Pak. Lalu mendiami tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, yang sudah diberikan oleh Tuhan, gitu. Sehingga mereka mengklaim, gitu. Jadi itu Dan untuk memperoleh tanah itu melalui jual beli yang sah. Iya, jadi itu memang tanah Abraham memang gitu. Milik Abraham yang dijanjikan untuk keturunannya gitu. Jadi karena ketika waktu pembuangan di Mesir, ya harus kembali ke sana, ke tanah perjanjian tadi gitu. Dan waktu kembali itu
tanah itu sudah ditempati oleh orang-orang penyembah berhala sana gitu. Gitu Bang. Kalau bisa ditayangkan Roma 11 tuh bagus banget tuh Pak. Ya, teman-teman terima kasih ya semuanya yang udah hadir ya. Oh iya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, ini Mantap, tetap mantap, berlanjut. Maksudnya live-nya saya hentikan. Mungkin yang mau live kan, ya ini apa? Silakan. Tutup. Nggak, Ya, terima kasih ya apa-apa. semuanya Saya ya. yang jaga keadaban.